Ya? Social distancing, Bu. Silakan lepaskan tangannya. Oh, nggak boleh Jaga nak. jarak, jaga jarak. Jaga jarak, jaga jarak. Oke. Jaga jarak lihat sini ya, jaga jarak ya. Enggak. Pada organisasi sektor publik telah menjadi isu yang penting dalam rangka mewujudkan good governance. Audit merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme audit merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara, ataupun instansi pengelola aset negara lainnya. Auditing secara umum didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Namun, untuk auditing pajak ataupun auditing keuangan, satu definisi umum dikemukakan seperti berikut, yaitu suatu proses sistematik secara objektif, penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan audit pada organisasi sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu proses laporan keuangan organisasi sektor publik. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Secara umum, audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan haruskah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga yang memeriksa keuangan pemerintah. Pada pasal 23E disebutkan kehadiran BPK ada untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Tugas pemeriksaan yang dilakukan BPK bersifat bebas dan mandiri. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat mengetahui masalah dan kendala yang ada pada laporan keuangan pemerintah.
Untuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP diperiksa oleh BPK RI yang berkedudukan di ibu kota negara. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD diperiksa oleh perwakilan BPK RI yang ada di setiap provinsi. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh BPK ini membawa harap agar keuangan atau anggaran yang dikelola pemerintah sesuai dengan peraturan dan bertujuan untuk mengusahakan kesejahteraan publik. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan pemerintah atas LKPP tahun 2019. 1. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Laporan operasional. 4. Neraca. 5. Laporan arus kas. 6. Laporan perubahan ekuitas untuk tahun terakhir. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Nah, apa sih tanggung jawab pemeriksaan keuangan pemerintah itu? Yang pertama, melakukan audit dengan kompetensi, integritas, dan independen. Yang kedua, mendeteksi kekeliruan pada laporan keuangan. Yang ketiga, auditor bertanggung jawab untuk mencegah atau menunda diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan tersebut. Dan yang keempat, si pemeriksa keuangan wajib menyatakan pendapat dan melaporkan tindakan yang melanggar hukum dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berperan dalam memberikan opini audit keuangan pemerintah yang terdiri dari 4 jenis opini. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Kedua, wajar dengan pengecualian. Diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. 3. Tidak memberikan pendapat. Diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Keempat, tidak wajar. Diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Adapun contoh audit keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan liputan6.com, yaitu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna melaporkan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan keuangan tersebut mengkonsolidasi 87 laporan keuangan kementerian lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara. Atas ke-88 laporan keuangan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap 84 LKKKL dan 1 LKBUN 96,5%, wajar dengan pengecualian terhadap 2 LKKL 2,3% dan tidak menyatakan pendapat pada 1 LKKL 1,2%.